Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bunga Cantika Fatimaudia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, untuk itu berarti kita harus tahu dulu dong apa pengertian dari iptek. Iptek ini adalah sumber informasi yang dapat membantu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi. Nah, kemajuan iptek ini tentunya membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia karena memudahkan masyarakat untuk mengakses sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah, dan juga menambah wawasan. Tetapi, yang namanya suatu perubahan itu pasti memiliki sisi positif dan negatif. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua sisi itu. Untuk lebih lengkapnya, saya akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam 4 hal atau 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Yang pertama di bidang politik. Kemajuan iptek berpengaruh terhadap terjadinya kebebasan berdemokrasi dan keterbukaan sehingga berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Contohnya adalah pemilu. Karena pemilu adalah merupakan suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mencukupi umurnya. Dan hal ini akan menjadi kontrol yang baik bagi pemerintahan Indonesia dalam aspek bersih, jujur, dan adil, dan juga pemerintahan Indonesia akan dapat menerima aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong investasi atau penanaman modal di dalam negeri dan meningkatkan lapangan kerja, juga meningkatkan kemakmuran Indonesia, serta semakin terbukanya pasar internasional bagi produksi di dalam negeri. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget ini sangat membantu orang-orang atau masyarakat di Indonesia untuk mengakses sesuatu yang jauh menjadi dekat dan yang sulit menjadi mudah. Dan juga dapat terjadi pertukaran sosial budaya yang tidak harus dilakukan secara langsung sehingga meningkatkan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin meningkat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum akan diminta lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, aspek politik. Perkembangan iptek yang semakin pesat tidak menutup kemungkinan bahwa nilai-nilai seperti demokrasi dan keterbukaan disalahartikan oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan terganggunya stabilitas di dalam politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Di aspek ekonomi ini dapat juga merugikan karena dapat meningkatkan perdagangan bebas yang akan mendesak produk lokal dan menimbulkan kesenjangan sosial, dan juga dapat dikhawatirkan bahwa perekonomian di NKRI ini dikuasai oleh pihak-pihak asing. Yang ketiga, di aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan atau menimbulkan sifat-sifat konsumtif di masyarakat atau individualisme. Hal ini tentu saja juga memicu kesenjangan sosial dan juga menyebabkan disintegrasi. Selain itu juga terdapat kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial budaya dan agama yang sudah tertanam dan digantikan dengan budaya-budaya barat. Yang keempat atau yang terakhir adalah aspek hukum. Kemajuan iptek ini dikhawatirkan akan memunculkan atau menimbulkan sikap-sikap anarkis dari masyarakat sehingga menimbulkan tergesernya nilai persatuan dan kesatuan, keamanan, dan stabilitas nasional. Nah, itu tadi merupakan sisi positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Karena bagaimanapun sesuatu yang tiba-tiba berubah pasti akan memiliki sisi positif dan negatifnya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memanfaatkan sebaik mungkin perkembangan atau kemajuan iptek dan tidak terlena terhadap hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan pada bangsa Indonesia ataupun kerusakan terhadap diri sendiri. Itu saja dari saya, semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.